Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Ajriya akan menyampaikan kembali materi 1-12 untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mengenai studi Islam Akidah dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Alim LC.MA. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Materi 1. Akidah dan prinsip dasar Islam Syahadatain. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu akidah. Secara sederhana, akidah adalah keyakinan mendalam yang tertanam di hati seorang muslim tanpa ada keraguan sedikit pun. Bisa dibilang, akidah adalah fondasi atau akar. Kenapa? Karena dari keyakinan inilah seluruh ibadah, perilaku, dan akhlak kita bermuara. Ruang lingkupnya sendiri mencakup 6 rukun iman yang sering kita pelajari. Berbicara tentang akidah, maka isinya adalah rukun iman itu sendiri. Kepercayaan kita sebagai muslim meliputi 6 hal utama. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Lalu, apa sih fungsinya bagi kita? Akidah bukan sekedar teori, tapi memiliki peran krusial sebagai dasar keimanan yang paling fundamental, menjadi pedoman hidup agar kita tidak kehilangan arah, menjaga kita agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, serta menjadi pembentuk akhlak yang mulia. Tanpa akidah yang kuat, sulit bagi seorang untuk memiliki karakter yang kokoh. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan syahadatain. Sesuai namanya, syahadatain adalah 2 kalimat syahadat. Ini adalah rukun Islam yang pertama dan berfungsi sebagai pintu masuk atau gerbang bagi seorang untuk memeluk agama Islam. 2 kalimat ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna di balik kalimat tersebut? Melalui syahadat tauhid, kita mengakui keesaan Allah dan dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan. Melalui syahadat Rasul, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran serta teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup materi pertama ini, kita harus paham bahwa akidah dan syahadatain itu tidak bisa dipisahkan. Syahadatain adalah pintu masuknya, sementara akidah adalah inti atau isi dari keimanan tersebut. Keduanya saling mengunci. Seseorang tidak bisa memiliki akidah yang benar tanpa mengucapkan syahadat, dan syahadat seseorang tidak akan bermakna tanpa akidah yang kuat di dalamnya. Lanjut materi kedua, yaitu tentang karakteristik Islam sebagai agama wahyu. Definisi Islam dan esensi Muslim. Pertama, kita harus tahu dulu apa arti Islam secara mendalam. Secara bahasa, Islam itu dari kata aslama, yang artinya tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya. Jadi, menjadi seorang muslim bukan cuma soal label, tapi soal bagaimana kita menyerahkan ego kita untuk patuh pada aturan Allah. Karakteristik muslim sejati. Nah, kalau kita sudah berserah diri,
maka akan muncul karakter muslim yang kuat dalam diri kita. Kita jadi pembawa kedamaian buat sekitar atau rahmatan lil alamin. Prinsip hidup kita jelas, seluruh hidup dan mati kita serahkan hanya untuk Allah. Efeknya, kita jadi pribadi yang tanggung, gak gampang takut, dan gak mudah sedih atau baperan dalam menghadapi masalah hidup. Pilar spiritual. Ada Islam, iman, dan ihsan. Bagaimana cara menjaga spiritualitas itu? Ada 3 pilar yang jadi satu kesatuan utuh. Yang pertama, 1. Islam ini soal tindakan nyata atau syariat kita. 2. Iman ini soal pondasi keyakinan di dalam hati. 3. Ihsan ini tingkat tertinggi, yaitu kesadaran penuh kalau Allah selalu mengawasi kita setiap saat. Sifat syumuliyah atau universal. Islam itu bersifat syumuliyah atau menyeluruh. Artinya, agama kita nggak cuma ngatur soal sholat di masjid saja, tapi mencakup semua dimensi. Hubungan kita dengan Allah atau ibadah, hubungan kita dengan sesama manusia atau sosial muamalah, bahkan sampai hubungan kita dengan alam dan lingkungan sekitar pun diatur. Ciri khas Islam sebagai agama wahyu. Lalu, apa yang membedakan Islam dengan ideologi lain? Ada beberapa poin penting. Ilahiyah, sumbernya murni dari Allah, jadi kebenarannya mutlak. Alamiah dan universal, cocok untuk semua zaman dan semua suku bangsa. Insaniyah, sangat memanusiakan manusia dan menghargai hak asasi. Waqiah dan wasotiyah, ajarannya realistis dan bersifat moderat atau berada di tengah-tengah. Tauhid, konsep ketuhanannya sangat jelas dan mudah dipahami. Konsistensi dan fleksibilitas. Terakhir, Islam itu punya keseimbangan yang luar biasa antara at-sabat dan al-murunah. Yang pertama ada al-sabat, artinya ada prinsip yang tetap dan gak akan berubah sampai kiamat. Contohnya soal akidah dan jumlah rakaat sholat. Yang terakhir ada al-murunah, artinya Islam itu fleksibel dalam penerapannya sesuai kondisi. Contohnya, kita boleh pakai teknologi buat dakwah, atau adanya keringanan seperti menjamak sholat saat kita sedang dalam perjalanan jauh atau safar. Lanjut materi ketiga, yaitu Islam sebagai agama wahyu. Poin pertama yang harus kita pahami adalah Islam bukan sekadar tradisi atau hasil pemikiran manusia. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, sebuah rahmat bagi seluruh alam, yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut agama wahyu? Karena Islam punya pondasi yang sangat kokoh, yaitu yang pertama, 1. Akidah yang jelas, kita punya dasar keyakinan yang tidak berubah-ubah. 2. Kitab suci yang terjaga, sumber hukum kita, Al-Quran, adalah wahyu yang keasliannya dijamin langsung oleh Allah. Islam sebagai agama wahyu memiliki basis ketuhanan yang mutlak. Ajarannya turun dari langit atau wahyu, bukan hasil diskusi di bumi, sehingga nilainya bersifat kekal dan universal. Jadi, Islam adalah panduan hidup yang datang langsung dari Sang Pencipta untuk menjaga keteraturan hidup kita semua. Lanjut materi keempat, yaitu perkara-perkara yang membatalkan akidah atau keimanan. Pengertian pembatal akidah. Akidah itu ibarat sebuah janji suci atau ikatan antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mentauhidkannya. Nah, keimanan ini bukan sesuatu yang kebal selamanya. Iman kita bisa batal atau gugur jika kita melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori kekufuran atau kesyirikan, ibarat membatalkan wudhu.
Ada tindakan-tindakan tertentu yang membuat status keimanan seseorang menjadi tidak sah. Murtad atau ar-riddah. Salah satu pembatal yang paling berat adalah murtad atau ar-riddah. Murtad ini bisa terjadi melalui 3 pintu. Yang pertama, hati atau niat. Adanya keraguan atau keyakinan di dalam hati yang menolak kebenaran Islam. Yang kedua, ucapan, menghina simbol agama, mengejek syariat, atau dengan mudah mengkafirkan sesama muslim, atau takfir. Dan yang ketiga, perbuatan, melakukan tindakan fisik yang menunjukkan keluar dari Islam seperti bersujud kepada selain Allah. Syirik atau menyekutukan Allah. Selanjutnya adalah syirik. Di sini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, ada syirik akbar atau besar. Ini yang paling berbahaya karena langsung membatalkan akidah. Contohnya beribadah atau menyembelih kurban untuk jin atau berhala, atau menggantungkan nasib sepenuhnya pada dukun. Yang kedua, ada syirik asghar atau kecil. Lebih ke arah penyakit hati seperti riya atau ingin dipuji, atau ujub, bangga diri. Meski tidak langsung membuat seseorang keluar dari Islam, syirik kecil ini bisa menghanguskan pahala amal kita. Mengaku nabi atau percaya nabi baru dan mengubah hukum Allah. Selain itu, ada poin yang sering muncul di zaman modern, seperti mengaku nabi. Kita wajib meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin atau penutup para nabi. Maka mempercayai adanya nabi baru setelah beliau adalah pembatal keimanan. Mengubah hukum Allah. Ini menjadi ketika seseorang dengan sengaja menghalalkan yang haram, atau misalkan menganggap zina atau riba itu boleh, atau justru mengharamkan apa yang sudah jelas-jelas dihalalkan dalam Al-Quran dan hadis. Tantangan akidah modern. Terakhir, kita hidup di era yang penuh tantangan. Kita harus waspada terhadap yang pertama, 1. Ghazwul fikri atau perang pemikiran yang perlahan merusak logika iman kita. Yang kedua, paham merusak seperti ateisme, komunisme, atau liberalisme yang kebablasan dalam mencampur adukan kebenaran agama. Dan yang ketiga atau yang terakhir, praktik ramalan. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal seperti zodiak, astrologi, atau fenomena cek hodam yang bisa menjerumuskan kita pada kesyirikan tanpa kita sadari. Lanjut materi kelima, yaitu integrasi akidah dan dakwah. Pertama, hakikat integrasi. Kita harus paham hakikatnya. Akidah dan dakwah itu ibarat 2 sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Akidah yang benar secara otomatis akan mendorong seseorang untuk berdakwah demi menyelamatkan umat dari kesesatan. Mengapa? Karena menyampaikan kalimat tauhid adalah bentuk ibadah yang paling mulia dan merupakan ucapan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban individu atau setiap muslim itu adalah dai. Mungkin ada yang berpikir, dakwah kan tugas ustadz atau ulama saja. Padahal kenyataannya, dakwah adalah kewajiban setiap individu. Sesuai pesan Rasulullah, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Jadi, apapun profesi kita, entah itu pejabat, pedagang, atau guru, kita wajib memiliki jiwa dakwah. Di dalam pekerjaan kita, dakwah bukan soal podium, tapi soal bagaimana nilai Islam terpancar dari perilaku kita.
keutamaan dan manfaat dakwah. Lalu, apa untungnya buat kita? Ada 2 manfaat besar. Yang pertama, ada pahala jariah. Dakwah itu investasi. Kita akan mendapat kiriman pahala dari setiap orang yang mengikuti kebaikan yang kita sampaikan. Yang kedua, benteng negeri. Secara sosial, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah pelindung. Ia mencegah datangnya azab dan bencana pada suatu bangsa, karena masyarakatnya saling menjaga dalam kebenaran. Metode dakwah yang benar. Cara menyampaikannya pun ada aturannya. Kita harus menggunakan prinsip merangkul, bukan memukul. Dakwah harus santun, menenangkan, dan membawa rahmat. Gunakanlah cara yang bijak atau hikmah dan nasihat yang baik, atau mau'izah hasanah, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Tantangan era digital. Di zaman sekarang, tantangannya adalah dunia digital. Kita harus menjadi dai milenial yang memanfaatkan media sosial secara profesional untuk menyebarkan risalah Islam. Seorang dai tidak boleh kaku secara intelektual. Kita harus update ilmu agar pahala realitas zaman yang terus berubah. Karakteristik pendakwah. Ada 3 karakter utama yang harus kita miliki. Yang pertama, ikhlas, tidak mencari popularitas atau pujian. Yang kedua, menjaga persatuan, menghindari perpecahan antar umat. Yang ketiga, bahasa yang lembut, selalu menggunakan qaulan layyinan atau perkataan yang lemah lembut agar pesan kita sampai ke hati. Lanjut materi ke-6, yaitu Izzatul Islam wal Muslimin. Hakikat izzah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan izzah? Berdasarkan materi ini, karunia Allah izzah atau kemuliaan itu adalah karunia murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Cara meraih kembali kejayaan. Saat ini, mungkin kita sering bertanya bagaimana agar umat Islam bisa kembali berjaya dan mulia. Jawabannya ada pada 3 poin utama, yaitu kembali ke nilai luhur. Kita harus kembali mempraktikkan nilai-nilai luhur agama kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar identitas. Menjaga persatuan. Perpecahan adalah kelemahan. Oleh karena itu, menjaga ukhuwah dan persatuan antar sesama muslim adalah syarat mutlak untuk meraih kemuliaan. Meningkatkan kualitas. Kita tidak boleh berhenti belajar dan berbuat baik. Kita harus terus meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan kualitas amal soleh kita. Lanjut materi ke-7, yaitu Izzatul Islam wal Muslimin part 2. Pilar pertama adalah berjuang atau manhaj nubuwah. Dengan mengikuti manhaj nubuwah atau jejak para rasul utusan Allah, kita diajak untuk lebih peka memperhatikan alam semesta. Coba kita lihat bumi ini. Begitu banyak jenis tumbuh-tumbuhan baik yang Allah tumbuhkan sebagai tanda kekuasaannya. Perjuangan kita dimulai dengan menyadari kebesaran Allah ini. Sehingga setiap langkah kita dalam membangun peradaban selalu didasari oleh iman yang kokoh. Pilar kedua adalah dakwah. Dakwah Islamiyah. Kita perlu menggerakkan apa yang disebut sebagai dakwah Islamiyah. Ini bukan sekadar ceramah, melainkan sebuah gerakan nyata untuk menuntun manusia keluar dari kegelapan atau kesesatan menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Izzah atau kemuliaan Islam akan tampak ketika kita mampu menjadi penunjuk jalan kebaikan bagi sesama. Terakhir adalah sabar atau kekuatan spiritual. Namun, sabar yang diiringi dengan ketakwaan berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 125-126, Allah menjanjikan bahwa jika kita bersabar dan bersiap siaga, Allah akan mengirimkan bantuan bahkan melalui malaikat-malaikatnya. Penting untuk diingat bahwa kemenangan dan bantuan itu datangnya murni dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sabar di sini bukan berarti diam, melainkan keteguhan hati agar kita tetap tenang dan tentram dalam menghadapi segala ujian perjuangan. Lanjut materi ke-8, yaitu wasotiyah dalam akidah. Secara bahasa, wasotiyah itu artinya keadilan, kesinambungan, dan berada tepat di tengah-tengah. Landasan utamanya adalah di Al-Baqarah ayat 143, di mana kita disebut sebagai ummatan wasotan atau umat pertengahan. Apa sih ciri-ciri umat yang memiliki pemahaman wasotiyah ini? Yang pertama, mereka adalah orang-orang pilihan yang selalu berusaha berada di jalan yang lurus. Yang kedua, mereka tidak bersikap ekstrim, baik itu terlalu berlebihan atau ifrad, maupun terlalu menyepelekan atau tafrid. Yang ketiga, mengutamakan prinsip musyawarah untuk kebaikan bersama atau islahiyah. Menghadapi ekstremisme. Salah satu peran penting akidah yang moderat adalah sebagai benteng dari ekstremisme. Kita harus tegas menolak sikap ekstrim yang bisa merusak peradaban atau memicu perpecahan. Prinsipnya sederhana, agama itu seharusnya memudahkan, bukan mempersulit ibadah kita kepada Allah. Kalau ditarik ke ranah sosial dan politik, wasatiyah mengajarkan kita bahwa hubungan antara rakyat dan pemimpin itu harus harmonis. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mencintai rakyatnya, meski tentu tidak ada manusia yang sempurna. Selain itu, dalam pandangan ini, urusan agama dan negara tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Keduanya harus berjalan beriringan demi kesejahteraan. Dalam hal mentalitas, kita diajarkan untuk seimbang antara ikhtiar atau usaha dan tawakal atau berserah diri. Kita tidak boleh hanya diam menunggu nasib tanpa usaha, karena Islam justru mendorong umatnya untuk bekerja keras, mencari rezeki sebagai bekal di dunia maupun di akhirat. Bahkan, Islam itu sangat fleksibel. Contohnya adanya rukhsah atau keringanan. Bagi mereka yang sedang sakit atau berhalangan, Allah memberikan kemudahan agar ibadah tetap bisa dijalankan sesuai kemampuan. Pola hidup totalitas. Wasatiyah adalah sebuah pola hidup yang total, artinya yaitu kita harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Kita tidak memisahkan antara kehidupan sekuler dan agama secara kaku. Dan yang terpenting, hidup kita harus berorientasi pada kebaikan atau ihsan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Lanjut materi ke-9, yaitu tentang aliran mazhab akidah. Kita perlu mengingat nubuat atau kabar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari sekian banyak kelompok tersebut, hanya ada satu golongan yang disebut selamat atau
al-firqah an-najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, poin pentingnya di sini bukan untuk saling menyesatkan, melainkan agar kita waspada dan berpegang teguh pada tuntunan yang benar. Mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sebenarnya definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yaitu Ahlus Sunnah adalah mereka yang konsisten mengikuti sunnah, baik dari ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal Jamaah merujuk pada mereka yang mengikuti jalan para sahabat Nabi, para tabi'in, hingga generasi salaf setelahnya. Kelompok yang selamat adalah mereka yang menjaga kemurnian ajaran sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ormas, firqah, atau aliran. Seringkali kita bingung membedakan antara organisasi masyarakat atau ormas dan aliran. Di Indonesia, kita mengenal NU, Muhammadiyah, Persis, atau Hidayatullah. Perlu ditegaskan bahwa mereka bukanlah firqah atau aliran yang sesat. Ormas-ormas ini hanyalah wadah atau kendaraan dakwah di bidang sosial dan pendidikan agar legal secara hukum di Indonesia. Selama pemahamannya masih mengikuti Nabi dan sahabat, mereka tetap merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 model akidah Ahlus Sunnah. Dalam Ahlus Sunnah sendiri, terdapat 3 model pendekatan pemikiran yang utama. Yang pertama, Ahlul Atsar atau Ahlul Hadis, dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal yang sangat berpegang teguh pada teks-teks hadis. Yang kedua, Asy'ariyah, dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dan yang ketiga, Maturidiyah, dipelopori oleh Imam Abul Mansur al-Maturidi. Ketiga model ini adalah pilar utama yang menjaga akidah umat hingga saat ini. Aliran di luar Ahlus Sunnah. Kita juga perlu mengenal beberapa aliran yang secara historis keluar dari jalur Ahlus Sunnah agar kita bisa mengambil pelajaran. Yaitu ada Khawarij, kelompok ekstrim yang mudah mengkafirkan orang lain atau takfiri dan cenderung melakukan pemberontakan. Syiah, kelompok yang dianggap berlebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib dan sebagian mengkafirkan sahabat Nabi lainnya. Dan Mu'tazilah, kelompok yang terlalu mendewakan akal pikiran dan memiliki keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Prinsip menghadapi perbedaan. Bagaimana kita harus bersikap? Pertama, kita harus sadar bahwa perbedaan dalam masalah fikih atau seperti urusan kunut atau tidak lantas membuat seseorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama seseorang masih berkiblat ke Mekah, sholat 5 waktu, dan berpuasa, kita dilarang keras untuk sembarangan mengkafirkan mereka. Lanjut materi ke-10, yaitu tentang liberalisasi akidah, ibadah, dan syariah. Apa itu liberalisasi agama? Secara sederhana, ini adalah upaya untuk menafsirkan ajaran agama dengan sebebas-bebasnya, tanpa terikat pada metodologi atau dasar-dasar yang sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Bahayanya, hal ini bisa membuat agama kehilangan jati dirinya karena semua dianggap relatif. Bahaya dalam ranah akidah.
Di sisi akidah, liberalisasi seringkali muncul dalam bentuk paham pluralisme yang menyamakan semua agama. Padahal, meski kita harus sangat toleran secara sosial, secara akidah kita tetap meyakini kebenaran Islam tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Liberalisasi akidah mencoba merobohkan keyakinan ini dengan dalih semua jalan menuju Tuhan itu sama, yang justru bisa membuat umat kehilangan prinsip tauhidnya. Dampak pada ibadah dan syariah. Liberalisasi juga menambah ke aspek ibadah dan syariah, yaitu dalam ibadah muncul upaya-upaya untuk mengubah tata cara ibadah yang sudah baku atau ta'abudi dengan alasan penyesuaian zaman. Dalam syariah, hukum-hukum yang sudah jelas landasannya dalam Al-Quran dan hadis coba dirombak total menggunakan logika semata, tanpa memperhatikan konteks hukum Islam yang benar. Hal ini bisa menyebabkan agama menjadi sekadar tren yang berubah-ubah mengikuti selera manusia. Cara membentengi diri. Bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama, kembali ke literasi. Kita harus mau belajar dari sumber yang otoritatif dan guru yang memiliki sanad ilmu yang jelas. Yang kedua, gunakan akal secara proporsional. Islam sangat menghargai akal, tapi akal bertugas untuk memahami wahyu, bukan untuk membatalkan wahyu. Yang ketiga, memegang teguh wasatiyah. Kembali materi ke-8 dan 9, tetap berada di jalan tengah yang moderat, namun tetap berpegang pada prinsip yang benar. Lanjut materi ke-11, yaitu implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Konsep dasar, ittiba dan qudwah. Ada dua istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama, al-ittiba. Ini artinya menyelaraskan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan harus sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, al-qudwah. Ini menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya role model atau standar perilaku kita. Jadi, kalau kita bingung mau bersikap seperti apa, carilah jawabannya pada bagaimana Rasulullah bersikap. Landasan utama ketaatan. Mengapa kita wajib meniru beliau? Landasannya adalah ketaatan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 80, prinsipnya jelas. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Mengikuti sunnah bukan beban, melainkan syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Hukumnya wajib bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Tasdik, membenarkan risalah. Tasdik yaitu meyakini kebenaran risalah beliau. Kita harus punya keyakinan penuh bahwa apapun yang diucapkan Nabi adalah wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, termasuk meyakini hal-hal gaib yang beliau sampaikan, seperti adanya surga, neraka, dan hari akhir. Implementasi dalam ibadah dan adab. Bagaimana praktiknya? Yang pertama, dalam ibadah, kita tidak boleh kreatif atau mengada-ada atau bid'ah. Contohnya dalam sholat, kita harus mengikuti cara sholat beliau persis seperti yang beliau ajarkan. Yang kedua, dalam adab,
atau larangan, misalnya sesederhana makan dengan tangan kanan untuk menjaga fitrah kita. Kita juga diajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang agar terhindar dari fitnah dunia. Mahabbah atau cinta yang totalitas. Kunci dari semua ini adalah mahabbah atau rasa cinta yang total. Menjadikan Nabi sebagai prioritas utama, bahkan melebihi cinta kita pada keluarga atau diri sendiri. Saking cintanya, para sahabat dulu bahkan meniru hal-hal kecil seperti selera makan beliau. Intinya, kalau kita sudah cinta, mengikuti sunnah itu rasanya akan senang dan ringan, bukan terasa seperti beban. Lanjut materi terakhir, yaitu materi ke-12 tentang hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hakikat iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang fundamental. Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan atau nubuat sejak 14 abad yang lalu, bahwa jarak antara kedatangan beliau dengan hari kiamat itu sangat dekat, diibaratkan seperti jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Artinya, bagi seorang mukmin, kiamat bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang menanti di depan mata. Persiapan menghadapi kiamat. Seringkali kita terjebak bertanya, kapan kiamat terjadi? Padahal, pertanyaan yang jauh penting adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menyambutnya. Kita perlu ingat bahwa kiamat hanya akan terjadi pada seburuk-buruknya makhluk. Maka, sebelum saat itu tiba, bekal terbaik yang bisa kita bawa untuk menempuh perjalanan panjang di akhirat nanti hanyalah satu, yaitu takwa. Peristiwa penting di hari kiamat. Ada beberapa fase besar yang akan dilalui. Yang pertama, munculnya fitnah terbesar yaitu Dajjal. Yang kedua, tiupan sangkakala pertama yang mematikan seluruh makhluk. Dan yang ketiga, tiupan kedua yang membangkitkan kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keempat dan puncaknya adalah padang mahsyar, tempat di mana seluruh manusia dikumpulkan di bumi yang putih dan bersih untuk diadili seadil-adilnya. Kondisi manusia saat kebangkitan. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, dan belum dihitan. Pada saat itu, matahari akan berada pada jarak yang sangat dekat, sekitar 1 mil, yang mengakibatkan panas luar biasa hingga manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri, sesuai dengan timbangan amal masing-masing. Ada 3 golongan di padang mahsyar. Manusia akan terbagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama, golongan yang senang dan bercahaya karena mereka memiliki amal soleh yang menerangi. Yang kedua, golongan yang ketakutan karena mereka menyadari ancaman siksa yang ada di depan mata. Dan yang ketiga, golongan yang buta, yaitu mereka yang dulu di dunia berpaling dari ayat-ayat Allah. Hisab, mizan, dan syafaat. Ada sebuah karunia besar yaitu syafaat uzma dari Nabi Muhammad SAW agar proses pengabdian segera dilaksanakan bagi seluruh makhluk. Setelah itu kita akan melalui tahap hisab atau perhitungan. Setiap amal sekecil biji sawit pun akan ditampakkan dan kita pertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah tanpa perantara. Mizan atau timbangan. Allah akan meletakkan timbangan yang maha adil untuk menimbang amal baik dan buruk kita. Disinilah pentingnya kalimat tauhid,
la ilaha illallah, karena kalimat ini adalah kunci keselamatan yang mampu menghapus catatan buruk yang sangat banyak. Akhir perjalanan surga atau neraka. Tahap terakhir adalah melewati Sirat, sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Kecepatan kita menyeberanginya sangat bergantung pada amal masing-masing. Ada yang secepat kilat, secepat kuda, hingga ada yang merangkak. Bagi mereka yang selamat, tersedia telaga Kausar, fasilitas dari Nabi Muhammad SAW, di mana siapapun yang meminumnya tidak akan merasa haus selamanya. Ini adalah gerbang menuju keabadian, di mana kematian itu sendiri telah dimatikan, sehingga kehidupan di akhirat bersifat kekal selama-lamanya, baik itu di surga ataupun di neraka. Baik, sudah di penghujung berakhirnya materi ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua, di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.